Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan, kesempatan dan juga kesehatan. Kita ditakdirkan pada saat ini masih bisa beraktivitas dalam kebaikan di akhir tahun 1447 Hijriah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari kita bersama berusaha untuk meningkatkan semangat dan juga kesungguhan kita untuk lebih baik lagi pada tahun yang akan datang. Judul kajian kita pada kesempatan ini yaitu menyambut tahun baru Hijriah, mengarus utamakan Al-Quran untuk membangkitkan semangat halaqah Al-Quran. Sebagai pendahuluan, jamaah sekalian, kita perlu untuk memahami makna hijrah dan momentum perubahan. Momentum tahun baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian kalender, melainkan pengingat sejarah tentang perubahan peradaban. Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah titik awal tegaknya kejayaan Islam. Namun, apa pondasi utama yang membangun peradaban Madinah setelah hijrah? Jawabannya adalah Al-Quran. Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah bukan dengan kekuatan militer atau harta, melainkan dengan mentarbiyah, mendidik para sahabat di dalam halaqah-halaqah iman berlandaskan Al-Quranul Karim. Inilah yang menjadi rahasia kebangkitan umat Islam dan mereka bisa memimpin dunia pada saat itu, yang sebelumnya Jazirah Arab berada dalam kegelapan pada masa jahiliyah. Ada kekuasaan dua imperium besar, ada Romawi di wilayah utara sampai ke barat, ada imperium Persia di wilayah timur. Dan dalam waktu yang tidak lama, hanya 23 tahun, dua imperium ini dikuasai oleh umat Islam. Dunia saat itu takluk di bawah kekuasaan umat Islam. Ini luar biasa. Sehingga ada pesan utama yang bisa kita tangkap di sini. Jika kita ingin bangkit di tahun baru ini, kita harus kembali ke titik awal kejayaan umat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai arus utama, sebagai pusat kehidupan kita. Ada perkataan Imam Malik yang terkenal dalam berbagai versi riwayat. Beliau mengatakan, innahu la yuslihu akhir hadhil ummah illa bima yasluhu bihi awwaluha. Sesungguhnya umat akhir ini tidak bisa diperbaiki
kecuali dengan sesuatu yang telah sukses memperbaiki umat pada awalnya. Jadi umat Islam ini tadi saya ceritakan sekilas sukses memimpin dunia, walaupun sebelumnya Jazirah Arab pada masa jahiliyah, kemudian pada waktu yang sangat singkat 23 tahun berhasil memimpin dunia, umat ini bisa menjadi yang terbaik. Maka untuk memperbaiki umat saat ini harus dengan strategi, dengan cara yang telah berhasil sukses untuk menjadikan umat Islam menjadi pemimpin dunia saat itu. Apa kata kuncinya? Yaitu Al-Quranul Karim. Sayyid Qutb menggambarkan generasi sahabat ini sebagai jilun Qur'aniyun farid, generasi Qur'ani yang unik. Inilah rahasia generasi sahabat. Walaupun mereka rata-rata dari kalangan du'afa, dari orang-orang yang menengah ke bawah, hanya sebagian kecil yang dari kalangan atas, yang rata-rata adalah para du'afa. Tetapi karena mereka membekali dirinya dengan Al-Quranul Karim, Allah memberikan kemuliaan kepada generasi pertama, yaitu generasi sahabat. Jadi hijrah ini menjadi awal tonggak kedaulatan Islam. Kalau pada periode Mekah, dakwah dilakukan dengan bertahap. Ada dakwah syariah, dakwah secara rahasia, dilakukan selama 3 tahun. Dari personal, ya, dakwah fardiyah, orang-orang yang dekat dengan lingkaran keluarga Rasulullah yang didakwai. Ada 5 sahabat pertama yang masuk Islam. Ada Khadijah, istri beliau sendiri. Ada Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau. Ada Zaid bin Haritha yang merupakan anak angkat beliau. Ada Abu Bakar, orang yang sangat dekat, sangat mendukung dakwah Islam. Kemudian setelah itu ada 40 sahabat yang lainnya. Begitu ya, secara rahasia. Kemudian dakwah dilakukan secara jahriyah, dengan terang-terangan, yang diawali dari proklamasi saat itu di Bukit Sofa. Dia menyampaikan secara terang-terangan untuk mendakwahkan kepada Islam, kemudian mendapatkan penolakan yang keras, terutama dari Abu Lahab, dan turunlah surat Al-Lahab saat itu. Lanjut kemudian dengan segala macam penyiksaan, intimidasi, penghinaan dengan keras secara fisik atau psikis. Dan Nabi SAW berusaha untuk melakukan jadi setelahnya adalah boikot. Boikot total ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian, dan waktunya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tetapi selama 3 tahun berturut-turut. Bani Hashim dan Bani Muthalib diisolasi di Syi'ib, atau lembah yang diapit oleh 2 bukit di Mekah itu, yang sekarang kawasan sudah masuk Masjidil Haram, dekat dengan Marwah, dekat dengan tempat lahirnya Rasulullah, ya. Jadi saat itu Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh dilakukan interaksi dengan mereka, ya. Tidak boleh mengirim makanan, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga selama 3 tahun ini krisis total, sampai sebagian para sahabat ada yang memakan daun-daunan, kayu-kayu yang masih lunak yang bisa dimakan itu, ya, sehingga banyak sakit. Jadi setelah boikot total ini, Abu Thalib sakit, Khadijah juga sakit, dan akhirnya dua-duanya meninggal. Nah, kemudian Nabi melakukan dakwah ekspansi, ya, ke arah Taif. Beliau ingin mendakwahkan Islam, ya, ke arah Taif, tapi mendapatkan gangguan ataupun penolakan yang keras. Mereka melempari Rasulullah dengan batu sehingga beliau berdarah-darah. Ada 2 tokoh Mekah yang mengirimkan pegawainya
ada dua tokoh namanya Utbah bin Syaibah mengirimkan pegawai saat Nabi beristirahat di kebun kurma. Ada pegawai yang bernama Adas membantu Rasulullah dan ada dialog di situ. Nabi bertanya, dari mana engkau? Saya dari Ninawa. Oh, dari Ninawa, iya. Anda kenal, iya. Ninawa itu adalah tempat berasalnya Nabi Yunus, saudaraku, dan aku adalah juga seorang nabi. Nah, maka dari situlah Adas akhirnya masuk Islam. Jadi saat itu malaikat menawarkan bantuan untuk mengangkat bukit pegunungan yang di Mekah untuk menimpakan kehancuran kepada orang-orang Taif, tapi beliau menahannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak faham. Kalaupun mereka saat ini menolak dakwah Islam, saya harap anak cucunya mereka masuk Islam. Doa Nabi terkabul tidak menunggu lama. Setelah perang Hunain, orang-orang Taif ini banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan sampai sekarang, kalau kita ditanya apakah masih ada suku Quraisy, itu masih ada, tinggalnya di Taif ini. Jadi sampai sekarang masih eksis di sana ya. Kemudian pada tahap berikutnya, Bai'at Aqobah ini, Aqobah itu tempat jumroh kita itu ya. Pada saat di Mina ada jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqobah. Disitulah di Aqobah itu tempat terjadinya dua kali bai'at. Yang pertama pada bulan Dzulhijjah tahun 12 kenabian, ada 12 orang dari Yathrib datang ke Mekah, ditemui Rasul dan janji setia untuk beramal soleh, untuk menjauhi kemaksiatan, begini begitu. Kemudian setelah itu dikirimlah Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menjadi delegasi dai pertama yang dikirimkan ke Madinah. Dan Mus'ab bin Umair sukses berdakwah di Madinah. Tidak ada satupun rumah kecuali ada yang masuk Islam. Apalagi setelah mendapatkan dukungan dari tokoh Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya penduduk Madinah banyak yang sudah masuk Islam sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Dan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabian, ada utusan dari Yathrib sebanyak 73 laki-laki, 2 wanita. Mereka berbaiat Aqobah di Aqobah ya, berbaiat yang kedua kepada Nabi di Aqobah, dan diantara isinya siap menolong Rasulullah kalaupun berhijrah ke Yathrib. Jadi hijrah ini walaupun terjadinya tidak di bulan Muharram ini, sekaligus sebagai jawaban ya dari pertanyaan kenapa peristiwa hijrah ini sebenarnya terjadinya bukan di bulan Muharram. Terjadinya hijrah ini yaitu beliau keluar rumah pada tanggal 28 Safar tahun ke-13 kenabian. Kemudian beliau transit di Gua Thur selama 3 hari ya. Beliau meninggalkan Gua Thur itu pada 1 Rabiul Awal, dan beliau tiba di Kuba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal, dan beliau sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi terjadinya proses ini bukan bulan Muharram. Tapi kenapa Muharram dijadikan sebagai awal tahun Hijriah? Nah, ini keputusannya ada pada waktu-waktu sesudahnya pada pemerintahan Umar bin Khattab tahun ke-15 Hijriah, ketika beliau menjadi seorang khalifah. Dan ada aduan dari seorang sahabat yang saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau melaporkan kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, kami kesulitan mengarsipkan surat-surat yang kami terima. Ada bulannya, ada tanggalnya, tapi belum ada tahunnya. Tahun saat itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi. Maka Khalifah Umar mengumpulkan para penasihat dari sahabat, ada yang mengusulkan sejak peristiwa lahirnya beliau, tapi ditolak karena ini menyamai orang-orang Nasrani yang menjadikan tahun kelahiran sebagai hari besar mereka. Ada yang mengusulkan dari peristiwa kematian beliau, ini juga ditolak karena menyamai
tasyabuh dengan tradisi dari agama lain, ada yang mengusulkan sejak peristiwa beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ada yang mengusulkan sejak peristiwa Isra Mi'raj, ditolak semuanya dan yang diterima adalah usulan Ali bin Abi Thalib, yaitu dari peristiwa hijrah Rasulullah. Dan Umar mengatakan al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Hijrah inilah yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Fa'rifu bihi, maka jadikan sebagai tonggak sejarah. Jadi hijrah ini merupakan nuqtatul intilaq, titik tolak perubahan. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang bicara masalah hijrah ini diapit oleh dua kata, iman dan jihad. Tengah-tengahnya itu hijrah. Di antaranya Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad, mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi ada iman, hijrah dan jihad. Iman ini stressing dakwah di Mekah, hijrah inilah titik tolak perubahannya, jihad ini adalah stressing dakwah di fase Madinah. Di fase Madinah beliau datang ke sana dengan disambut oleh orang-orang Madinah Yathrib yang satu sudah merindukan. Jadi sebelum Nabi datang, Madinah bernama Yathrib. Ketika Nabi datang, Madinah menjadi atau Yathrib berubah menjadi nama Madinatul Rasul atau kota Rasulullah. Dan akhirnya Madinah mendapatkan predikat Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bersinar, kota yang bercahaya, karena adanya Rasulullah di situ. Jadi Madinah spesial ya. Imam Malik bin Anas itu nggak mau meninggalkan Madinah, saking cintanya dari lahir sampai wafat, kecuali haji saja beliau meninggalkan Madinah. Saking cintanya, dan beliau saking cintanya dengan Madinah itu tidak memakai alas kaki ya, saking hormatnya, takzimnya pada Rasul, karena di situ dikebumikan jasad paling mulia Rasulullah SAW di Madinah. Jadi kalau kita datang ke Madinah luar biasa, ada aura ya, kecintaan, mahabbah ya, karena di situ ada dikebumikan jasad Rasulullah SAW mulia. Jadi beliau ketika datang di Madinah, ada 3 strategi utama yang beliau lakukan: membangun masjid sebagai pusat 2, markazul ibadah wa markazul qiyadah, pusat peribadatan dan pusat pemerintahan, itu di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mempersaudarakan ukhuwah antara Ansor dan Muhajirin, sahabat-sahabat yang meninggalkan kampung halamannya dengan tidak membawa apa-apa ke Madinah. Orang-orang Muhajirin dipersaudarakan yang sekira-kiranya sekufu ya, ada chemistry di sana. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah, meninggalkan semua asetnya di Mekah, datang ke Madinah, tidak membawa keluarganya, istrinya tidak mau diajak ke Madinah. Istrinya masih memilih properti dan kekayaannya di Mekah karena diancam oleh orang-orang kafir, nggak boleh membawa apapun. Baru nanti setelah perjanjian Hudaybiyah itu istrinya menyusul ke Madinah. Dia disaudarakan dengan seorang kaya raya dari Madinah Ansor, namanya Sa'ad bin Rabi', yang ada fenomenal kisahnya saat mau membagi kekayaannya, juga saat akan menceraikan istrinya supaya dinikahi salah satunya dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan damai, yaitu wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Orang Ansor Muhajirin yang mewakili kaum muslimin dan orang-orang non muslim, terutama dari kalangan Yahudi. Ada konsensus di situ. Inilah yang menjadi cikal bakal inspirasi lahirnya Pancasila. Masyarakat Madinah mirip seperti masyarakat Indonesia yang heterogen, yang majemuk. Mereka berhasil sukses dengan kerukunannya. Itu ditiru oleh bangsa Indonesia pada saat akan merdeka. Nah, berikutnya ada peperangan ya, sekian banyak perang. Berapa kali terjadinya peperangan? Ada banyak pendapat.
Tapi pendapat yang masyhur, yang ditakkid, ditarjih oleh beberapa ahli sejarah, itu yang diikuti oleh beliau namanya ghazwah. Perang yang Nabi memimpin itu namanya ghazwah. Berapa banyaknya ghazwah? Itu 27 kali. Perang besar itu 9 kali. Imam Bukhari menyebutkan 9 karena yang dipilih adalah perang besar. Sedangkan yang beliau tidak ikut terlibat, beliau mengirimkan pasukan sahabat, itu disebut sariyah, ekspedisi. Berapa jumlahnya ekspedisi Nabi ini? Itu jumlahnya 47 kali. Kalau di total ada 74 kali. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau ada syubhat, syubhat itu lontaran yang berusaha untuk mengaburkan. Islam disebarkan dengan peperangan, Islam disebarkan dengan pedang, Islam disebarkan dengan kekerasan. Nah, mungkin ada syubhat begitu. Nah, ini dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ini salah. Nabi berjihad ini pertama untuk defensif, mempertahankan eksistensi di Madinah. Kemudian beliau berjihad secara ofensif. Memang itu tuntutan dakwah. Islam itu menjadi rahmat seluruh alam. Beliau ketika menyebarkan Islam di Madinah sebagai basis teritorial, menyebarkan Islam ke Syam, ada kekuasaan Romawi di sana, Raja Heraklius, ke Persia, ada Kisra di sana, ke Habasyah, kemudian juga ke Mesir. Itulah Islam disebarkan dengan dakwah secara hikmah. Pertama harus masuk Islam. Kedua, kalau nggak mau membayar jizyah upeti, kompensasi ya. Kalau negeri kafir masuk menerima upeti, maka keamanannya dijamin oleh negara Madinah. Baru kalau tidak mau, ya pilihan terakhir dengan peperangan. Dan kalau di total sejumlah 74 ghazwah dan sariyah itu korban yang ada itu tidak sampai 1000. Coba nanti dilihat datanya, nggak sampai 1000. Coba dibandingkan dengan data-data peperangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Luar biasa banyaknya korban itu. Dan ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, itu akan menyebarkan kedamaian. Contoh yang konkret adalah pada saat Fathu Mekah ini. Fathu Mekah terjadi Ramadan tahun 8 Hijriah, itu damai. Nabi tidak membunuh siapapun. Jadi selama 74 sariyah dan ghazwah, dan Nabi mengikuti 27 tadi ya, yang dibunuh Rasul itu hanya 1 orang. Hanya 1 orang yang dibunuh oleh Rasulullah, karena ya saking orang ini begitu menghinanya kepada beliau dan permusuhannya luar biasa. Saya agak lupa namanya, tapi hanya 1 yang dibunuh oleh beliau. Jadi ini jawaban-jawaban daripada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang non-muslim tadi ya, atau orang Islam yang nggak paham ya dengan masalah dakwah Islamiyah. Ada penaklukan Mekah, Fathu Mekah, terus masuknya manusia kepada Islam secara berbondong-bondong. Nah, kita kembali kepada rahasia ini ya. Al-Quran yang berhasil mengentaskan kaum muslimin, membawa perubahan besar dari jahiliyah menuju kepada kejayaan. Al-Quran berperan sebagai pondasi utama dan panduan moral yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah yang terbelakang, kejam dan terpecah belah menjadi masyarakat madani atau masyarakat yang beradab. Jadi madani ini 2 makna. Masyarakat Madinah memang wilayahnya namanya Madinah, dan juga secara bahasa madani namanya masyarakat yang maju, yang berperadaban, yang menjunjung tinggi keadilan, ilmu pengetahuan dan persaudaraan. Ini peran Al-Quran yang luar biasa. Kalau kita rinci sedikit ya, transformasi besar ini dicapai melalui beberapa tahapan dan pendekatan mendasar. Apa kiat-kiat Al-Quran ini berhasil mentransformasikan menjadi titik perubahan besar masyarakat jahiliyah menuju ke masyarakat madani tadi. Yang pertama, revolusi akidah atau tauhid. Pada masa jahiliyah
Masyarakat Arab meyakini adanya animisme, politeisme atau berhala. Mereka paganisme, menyembah kepada berhala-berhala, menyekutukan. Mereka yakin adanya Allah sebagai Khalik, memberi rizki, tapi mereka menduakan, minta rezeki ke yang lain, menyembah ke yang lain, yaitu berhala-berhala. Nah, ini direformasi, dirubah total dengan tauhid. Penjelasan panjangnya. Kemudian pembentukan akhlak dan moral. Pada masa jahiliyah, akhlaknya luar biasa terpuruknya. Yang terkenal namanya waqtul banat, penguburan kepada bayi perempuan yang masih kecil. Di antara sebabnya apa? Mereka, orang-orang Arab ini gengsi. Kalau punya anak perempuan, itu aib. Karena anak perempuan tidak bisa diajak perang. Hobinya orang Arab ini suka perang. Maka daripada membuat aib keluarga, perempuan-perempuan, anak-anak ini yang masih kecil dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu direformasi ya. Ketika Islam datang, justru Islam memuliakan para wanita, menjadikan mereka ini kaum yang sangat terhormat, yang luar biasa, dan akhlak yang lainnya. Kemudian penegakan hukum dan keadilan. Islam menegakkan hukum, tidak pandang bulu. Ketika berada dalam proses pengadilan, tidak peduli yang berperkara ini orang muslim atau orang kafir. Kalaupun orang muslim tetapi bukti-buktinya tidak kuat, dia bisa dikalahkan. Pada saat Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi di peperangan, beliau melaporkan kepada hakim namanya Shuraih, baju besi saya dicuri oleh orang Yahudi. Dipanggillah orang Yahudi ini. Apakah betul kamu mencuri baju besi ini? Kata Yahudi, bukan, ini baju saya. Kemudian hakim bertanya kepada Ali, apakah anda punya saksi? Ada. Siapa? Dipanggillah Hasan, putranya sendiri. Kata hakim, persaksian anak tidak kami terima. Apakah ada saksi lain? Tidak ada. Maka hakim memutuskan setelah proses ya, bahwasanya baju ini punya Yahudi. Coba bisa kita bayangkan, Ali saat itu sebagai khalifah kalah dalam berperkara dengan orang Yahudi ini ya, dikalahkan saat itu ya, karena dia nggak punya saksi lain. Maka keluar dari pengadilan, Yahudi ini bukan malah sombong, bukan, tapi Allah malah memberi hidayah. Dia salut dengan pengadilan Islam yang objektif, yang adil. Maka dia mengaku, ini sebenarnya baju panjenengan yang saya curi di medan peperangan, saya kembalikan. Kata Ali, enggak ya, ini karena saat itu Yahudi ini salut dan masuk Islam, dan Ali mengatakan sebagai hadiah kamu masuk Islam, baju ini saya kembalikan kepada. Masya Allah, luar biasa. Itulah ya penegakan hukum dan keadilan yang luar biasa, yang ini menjadi eksistensi Islam dan Al-Quran pada saat itu. Yang keempat, gerakan literasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliyah yang disebut masyarakat Arab ini adalah kaum yang ummiyin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Al-Jumu'ah ayat yang kedua ya. Allah yang mengutus seorang rasul pada bangsa yang ummi, yang buta huruf. Jadi masyarakat Arab itu diledek oleh orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini rata-rata orang pinter-pinter, orang Yahudi Nasrani ya. Mereka mengejek masyarakat Arab ini bangsa yang ummi, yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Hanya sedikit sekali masyarakat Arab yang bisa menulis. Di antaranya ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As, dan yang terkenal ada Zaid bin Thabit yang luar biasa kemampuannya, kecerdasannya luar biasa. Beliau pernah diutus Rasul untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi sana ya. Itu hanya butuh waktu 7 hari saja bisa menguasai bahasa asing. Coba, ini beliau punya kecerdasan luar biasa, sehingga Zaid bin Thabit menjadi penulis wahyu
pada masa Abu Bakar, pada masa Utsman, dan selesai pada masa Utsman. Jadi ada gerakan literasi, dan wahyu pertama itu memerintahkan kepada semuanya untuk iqra, membaca. Perintah membaca adalah perintah untuk berpengetahuan. Kemudian yang kelima adalah persaudaraan ukhuwah dan persatuan. Itu sudah kita gambarkan bagaimana Nabi mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian musyawarah dan kepemimpinan. Ini juga luar biasa. Peran seorang pemimpin yang berbasis musyawarah dalam pengambilan keputusan, tidak semata-mata otoriter untuk mengeksekusi keputusannya pribadi, tetapi mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Dan banyak sekali contohnya bagaimana Nabi mengakomodir usulan Hubbab bin Mundir pada saat perang Badar, yang mengusulkan supaya camp basis kaum muslimin itu mendekat ke sumber Badar, sumber air di Badar, supaya bisa bertahan. Nabi menyetujui. Ini musyawarah. Bagaimana Nabi keluar pada saat perang Uhud, tidak bertahan di Madinah. Beliau sebenarnya ingin bertahan di Madinah, tapi para sahabat mayoritas ingin keluar untuk menghadapi pasukan kafir di Bukit Uhud. Nabi setuju, dan hasilnya kalah. Nabi tidak menyalahkan siapapun. Ketika beliau mengambil pendapat, walaupun beliau secara pribadi tidak setuju, beliau bertanggung jawab. Tidak menyalahkan siapa mau ngusul begini, enggak. Beliau bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan beliau di situ banyak hikmahnya. Ada 1000 orang sahabat yang awalnya akan ikut perang, 300 disersi pulang ketakutan karena ada provokasi dari orang-orang munafik. Nggak jadi berangkat, hanya 700 saja yang berangkat menghadapi 3000 pasukan di Uhud sana. Nah, jadi ini dinamika ya, yang diantara yang bisa kita contoh bagaimana Nabi berbasis musyawarah dan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Kembali kepada mengarus utamakan Al-Quran dalam kehidupan. Apa maknanya? Mengarus utamakan Al-Quran berarti menjadikan firman Allah, kalam Allah ini sebagai penentu dalam kebijakan, gaya hidup, cara berpikir, dan kurikulum utama dalam keluarga maupun lembaga pendidikan. Kalau skupnya lebih luas dalam pemerintahan negara dan bangsa kita ini. Jadi skup yang paling mendasar adalah pada pribadi-pribadi kita ini. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai arus utama, sebagai pusat berpikir kita, bertindak kita, berakhlak, beribadah dalam hal gaya hidup, cara berpikir dan sebagainya. Di antara dalilnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan informasi tentang fungsi Al-Quran, yang diantaranya menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda antara hak dan batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian di hadis banyak sekali hadis yang menjadi dasar tentang Al-Quran merupakan pedoman dalam hidup kita dan menjadi pengingat tentang martabat suatu bangsa diukur dari kedekatan mereka dengan kitabullah. Hadis Nabawi yang diceritakan Umar bin Khattab, Nabi bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran dan merendahkan kaum lain dengannya. Itu Sahih Muslim. Kaum yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman diangkat derajatnya. Yang tadi saya contohkan generasi sahabat mereka ya, yang sebelumnya tidak kenal siapa itu Abdullah bin Mas'ud, yang seorang penggembala ya, yang dari kalangan bawah. Mereka yang sebelumnya tidak kenal siapa itu Bilal bin Rabah dari kalangan budak, yang mereka sebelumnya tidak kenal sebelumnya dengan Abu Hurairah dan lain-lain. Tetapi ketika para sahabat ini
menjadikan Al-Quran sebagai arus utama dalam kehidupannya, maka sahabat secara personil dan secara kolektif generasi yang akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah keberkahan Al-Quran. Setiap makhluk yang ada di dunia ini diangkat derajatnya dengan wasilah Al-Quran. Allah Ta'ala memuliakan sekian banyak malaikat tidak terhitung jumlahnya. Malaikat ini tidak ada batasnya. Yang 10 itu hanya yang penyebutannya disebutkan dasarnya dari Al-Quran ataupun dari hadis, tapi jumlah pastinya tidak ada. Malaikat yang ada di langit sana, mereka punya kiblat namanya Baitul Ma'mur. Posisinya itu berada pas di atas Ka'bah di Mekah sana. Kalau ditarik garis lurus Ka'bah ke atas itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat, yang setiap hari di situ malaikat masuk di sana tidak kurang dari 70.000 malaikat yang tidak keluar sampai hari kiamat. Mereka berada di sana, ada yang rukuk terus sepanjang masa, ada yang berdiri terus sepanjang masa, ada yang sujud terus sepanjang masa, berhimpit-himpitan. Saking beratnya, karena jumlah malaikat yang sekian banyak di langit, sampai langit itu berbunyi krek-krek gitu ya, saking banyaknya malaikat yang berada di sana. Tidak ada yang bisa memastikan jumlahnya kecuali Allah. Nggak ada sebutan dari hadis jumlahnya, nggak ada. Tapi dari sekian banyak malaikat, yang paling mulia adalah Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Jibril yang membawa Al-Quran pada Rasul kita. Di antara sekian banyak Nabi itu jumlahnya 124.000. Dan Rasul itu jumlahnya 313. Yang disebut namanya hanya 25 saja. Sekian banyak Nabi Rasul, yang paling mulia adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul kita yang mendapat mukjizat Al-Qur'anul Karim. Di antara sekian banyak bulan, 12 bulan yang mulia adalah Ramadan. Nah, Ramadan diturunkan di situ Al-Qur'an. Di antara sekian banyak malam-malam, yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Sehingga siapapun yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an, maka dia mendapatkan derajat ketinggian derajat dari Allah Ta'ala. Siapapun dia, apakah makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa, terutama manusia muslim, yang menisbatkan kepada Al-Quran diangkat derajatnya. Apakah penghafal Qurannya, apakah pembacanya, penyampainya, apakah yang pokoknya siapapun ya berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaah sekalian? Masing-masing kita memiliki amanah secara spesifik. Ada yang menjadi guru Al-Quran. Maka pesannya jangan jadikan Al-Quran ini sekedar materi sampingan. Ia harus menjadi ruh dari semua mata pelajaran yang diajarkan. Inilah yang melatar belakangi berdirinya sekolah Islam terpadu. Terpadu artinya integral, menggabungkan antara ilmu agama, ilmu dunia. Karena muaranya sama dari ilmu Allah. Ilmu Allah ada dalam Al-Quran, kitab yang menjadi dasar pijakan kita semuanya. Sehingga guru-guru apapun yang diajarkan, apakah ilmu agama yang khususnya yang utama, apakah ilmu kauniyah, ilmu duniawi, keterampilan, harus berkiblat menjadikan Al-Quran sebagai arus utama. Bagaimana Al-Quran bicara tentang ilmu pengetahuan yang dulu sebelumnya belum ada ya, masalah embriologi, bagaimana tahapan-tahapan penciptaan manusia mulai pada nutfah, kemudian alaqah, mudghah, dan seterusnya. Ini sudah dibicarakan oleh Al-Quran, sehingga menjadikan para guru besar, peneliti masuk Islam, karena tidak mungkin
ilmu ini diketahui oleh manusia biasa. Ilmu ini datang dari pencipta manusia, yaitu Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran sebagai pedoman utama bagi guru ya. Kemudian bagi aktivis dakwah, jadikan Al-Quran sebagai basis strategi dakwah, bukan sekedar pelengkap retorika. Jadi bekali kita semuanya yang punya amanah dakwah dimanapun kita berada dengan bekal Al-Quranul Karim. Ini menjadi modal utama, modal dasar. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada kaum ahlul kitab. Fabima tahkumu, kamu mau menghukumi mereka dengan apa? Kata Mu'adz, ahkumu bi kitabillah, aku hukumi mereka dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kata Rasul, kalau kamu enggak menemukan bagaimana? Kata Mu'adz, ahkumu bi sunnati Rasulillah, aku hukumi dengan hadis Nabawi. Nabi bertanya, fa illam tajid, kalau kamu enggak ketemu bagaimana? Kata Mu'adz, ajtahidu bi ra'yi wala alu, aku berijtihad dengan pendapatku dan tidak berlebih-lebihan. Maka Nabi menepuk dadanya Mu'adz dan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi arsyada rasulillah, yang telah menunjukkan petunjuk kepada utusannya Rasulullah. Jadi Nabi memberikan takrir ya, memberikan persetujuan kepada pendapatnya Mu'adz. Nah, ini Al-Quran menjadi dasar dalam dakwah. Dan bagi masyarakat umum, pastikan rumah kita hidup dengan lantunan dan kajian Al-Quran, bukan justru bising oleh hal-hal yang melalaikan, terutama surah Al-Baqarah. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak bisa dimasuki oleh setan. Rumah ini aman insya Allah. Kalau tidak sempat karena kesibukan dan sebagainya, minimal ini paling minim ya. Kalau ayat kursi itu bisa, ayat kursi ini juga bisa kita baca pada waktu malam hari, maka akan bisa memproteksi rumah. Kalau tidak sempat, maka membaca minimal 2 ayat akhir di surah Al-Baqarah itu, amana rasuluh sampai fansurna al-qawmil kafirin. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir di satu malam, kafatahu, Allah memberikan kecukupan pada keluarga itu. Nah, jadi menjadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan dalam rumah kita masing-masing. Nah, ini juga penting ya, bagaimana supaya kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Maka kita lakukan 6M, disingkat 5M juga boleh, karena ada kemiripan memahami dan mentadaburi. Jadi yang pertama adalah membacanya. Kita baca Al-Quranul Karim, ada wirid harian, apakah setengah juz, 1 juz, alhamdulillah, sehingga 1 bulan bisa khatam. Ini bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan hendaklah kita punya wirid harian. Kita punya kebiasaan, kalau tadi saya sebutkan ada ayat kursi, ada 2 ayat terakhir di Al-Baqarah. Kalau bisa setiap malamnya kita membaca 4 surat. Apa itu? Yaitu surat Yasin, surat Ad-Dukhan, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. InsyaAllah kalau kita rutin membaca 4 surat ini pada waktu malam, akan banyak keberkahan dalam hidup kita. Masalah-masalah insya Allah akan terurai, akan kita dapatkan solusinya insya Allah. Masing-masing punya kelebihan dan punya fadilah. Kita membacanya dengan benar, bukan hanya asal-asalan. Ada kaidahnya yang disebut dengan tajwid. Kemudian memahaminya. Kita baca bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita pahami. Bagaimana supaya bisa kita pahami? Kita baca tafsirnya, kita baca syarahnya, kita membaca contoh ya, contoh saja supaya kita memiliki semangat ya untuk memahami Al-Quran. Kita sering membaca surat Asy-Syarh Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa ada pengulangan di sini? Mungkin jawabannya ya untuk penguatan saja, supaya kita yakin bahwasanya
setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, ternyata tidak sesimpel itu. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika kata yang ma'rifat ada alnya diulang, itu berarti kata kedua, ini tolong diperhatikan agak ilmiah sedikit ya. Ini menunjukkan mukjizat redaksi dalam Al-Quran. Tolong diperhatikan supaya dapat ilmu ya. Jadi ketika ada kata isim ma'rifat, kata ma'rifat yang disebutkan dua kali secara berturut-turut, diulang, al-usr dan al-usr diulang dua kali, maka al-usr yang kedua itu sama dengan al-usr yang pertama. Jadi sama al-usr yang kedua sama dengan al-usr yang pertama. Tetapi ketika isim nakiro yang tidak ada alnya, yusron itu nakiro dan dikuatkan dengan yusron, maka yusron yang kedua itu berbeda dengan yusron yang pertama. Artinya apa? Kalau satu kesulitan dikepung ya, dihadapi dengan dua kemudahan, maka kesulitan ini akan terkalahkan. Inna ma'a itu bersama ya. Lebih tepat artinya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya sama, kemudahannya diberikan dua kali berturut-turut, sehingga kesulitan akan terkalahkan oleh kemudahan. Nah, itulah contoh ya. Kalau kita pahami, oh ternyata ada rahasianya. Nah, dari mana itu kita bisa pahami? Dari mempelajari, memahami ayat-ayat yang kita baca. Kemudian berikutnya menghafalkan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak rumah-rumah tahfidz. Kita juga ada di sini ya unit-unit yang bisa memfokus ya untuk hafalan. Ini menghafal luar biasa, tidak kenal dengan waktu batasan ya. Insya Allah dengan menghafal ini akan bisa menjadi bekal kita pada saat di yaumul akhirat nanti. Banyak sekali fadilah orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mentadaburi, berusaha untuk menghayati pemaknaan ya. Kalau memahami ini dekat dengan tafsirnya, kalau tadabur ini lebih aplikatif, tidak ada syarat-syarat yang lebih rintut daripada mentafsirkan. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan, yang keenam adalah mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu mari bersama kita berusaha untuk membangkitkan semangat halaqah Al-Qur'an. Kata halaqah secara bahasa berarti lingkaran. Yang dalam istilah dakwah, halaqah adalah majelis ilmu, tempat berkumpulnya umat untuk belajar, membaca, menghafal, mentadaburi, merenungkan makna dan mengamalkan Al-Quran. Jadi 6M atau 5M tadi itu insya Allah akan terangkum dengan ini ya, dengan halaqah Al-Quran yang kalau saya kembali ya, 6M ini ada satu kata yang bisa menjadi kesimpulan supaya kita ini bisa hidup dan bangkit dengan Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran. Satu kata bisa antum tulis yang berbunyi al-mu'ayasyah. Al-mu'ayasyatu itu artinya interaksi. Nah ini interaksi ini kata kuncinya ya, supaya kita dan para sahabat dulu ya, kenapa mereka tadi kita ceritakan mereka bisa mendapatkan kejayaan dengan Al-Quran, karena dalam hal al-mu'ayasyah ma'al Quran, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim ini, dengan 6 poin ini, 6M ini penjabarannya. Jadi kata kuncinya al-mu'ayasyah, interaksi. Jadi kalau kita selama ini di 1447 ya, coba tadi kita evaluasi sejauh mana mu'ayasyah interaksi kita dengan Al-Quran dalam 6 poin ini. Apakah kualitas bacaan kita sudah standar sesuai kaidah atau belum? Apakah kita sudah memahami ayatnya atau belum? Apakah kita semangat untuk menghadiri majelis ilmu yang di situ ada muatan-muatan Al-Quran, ataukah masih bermalas-malasan? Ya mungkin ada sebagian ya dari antum ketika membaca flyer materi ini
gini tok saya sudah paham. Mungkin ya barangkali ada, walaupun mungkin sebagian ada kesibukan-kesibukan ya. Tapi barangkali kalau ada yang bermalas-malasan datang di majelis ilmu seperti ini karena temanya Al-Quran, maka mohon bisa beristighfar minimal 100 kali. Berarti dia hatinya masih ada penyakitnya. Al-Quran ini kalamullah. Kalau kita cinta pada Allah Ta'ala, sedangkan kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka kecintaan kita itu palsu, bohong. Kalau kita ngaku cinta pada Allah, harus cinta pada kalamullah. Bentuk cintanya apa? Ya dengan 6M tadi, dan juga dengan menghadiri halaqah Al-Quran. Kenapa kita harus membangkitkan halaqah Al-Quran di tahun baru ini? Banyak sekali alasannya. Hadis Nabawi yang sudah sangat terkenal, insya Allah sama-sama kita sebagian sudah hafal, sudah paham maknanya ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid. Apa yang dilakukan ini? Ada yang berlatar belakang kuning ya, sebagai stressing. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Ada makna di bawah di situ. Apa makna yatadarasun? Ada liyafhamu risalata rabbihim, untuk memahami risalah Tuhan mereka. Apa itu makna risalah? Misi, perintah Tuhan mereka. Muhawilina fahma ma'ani al-fadil Quran. Mereka berusaha memahami makna-makna yang terkandung pada redaksi Al-Quran. Kemudian wama yustambatu minha, dan apa yang diambil kesimpulan dari ayat-ayat itu, min ahkam, berupa hukum-hukum, wa adab, juga etika-etika, adab-adab, wa wairi, wa ibar ya, ibar adalah ibrah, pelajaran-pelajaran, wa taujihat, dan arahan-arahan robbaniyah yang datang dari Allah Ta'ala. Jadi ya tadarasun ini maknanya luas. Intinya adalah halaqah-halaqah yang bukan hanya dibaca tapi juga dipelajari. Apa hikmah pelajaran ataupun hasil yang bisa kita dapatkan? Paling tidak ada 4 ini ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut, memberikan pujian di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga orang yang rajin datang pada halaqah Quran ini menjadi terkenal, masyhur. Kalau nanti meninggal dunia dan ruhnya dikirim ke langit sana, itu masyhur ruhnya. Oh masya Allah, si fulan, si fulana yang ahlul Quran, yang sering datang ke majelis ilmu, majelis zikir, sering baca Quran, ruhnya, nyawanya, baunya harum, dibukakan pintu-pintu langit. Mereka sukacita menerima kehadiran ruh yang harum ini. Citranya sudah citra positif ya, insya Allah. Adapun sebagian perkataan ulama salaf tentang motivasi untuk menghidupkan halaqah Quran, Hasan al-Basri rahimahullah menggambarkan bagaimana generasi terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran. Sesungguhnya generasi sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat-surat cinta dari Rabb mereka. Mereka merenungkannya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Masya Allah, surat cinta. Kalau kita cinta pada istri, kalau dulu sebelum ada zaman HP ya, ada surat, itu kita membacanya bolak-balik walaupun sudah paham isinya ya. Tapi sekarang dengan HP ya, WA ataupun pesan dari orang yang kita cintai, pasti kita baca berulang-ulang. Imam Syafi'i rahimahullah merefleksikan pentingnya belajar bersama guru dalam halaqah. Siapa yang belajar Al-Quran, maka agunglah kedudukannya.
Dan siapa yang mempelajari fikih, maka kuatlah kemampuannya. Ini dua hal ini ya. Yang suka belajar Al-Quran, maka posisinya mulia. Yang suka belajar fikih, maka kemampuannya menjadi kuat. Kemampuan apa? Kemampuan untuk berpikir, menyimpulkan ya, karena fikih ini perlu analisa. Beliau pernah menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ini kisah yang luar biasa, berinspirasi ya. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i ya, dan putrinya Imam Ahmad itu sangat mengagumi Imam Syafi'i sebagai gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad di Baghdad sana. Kemudian setelah Imam Syafi'i pulang, sebelum pulang ya, putrinya ini karena mengamati ya kondisi Imam Syafi'i di saat menginap di rumah Imam Ahmad itu bertanya, "Wahai ayah, itu guru Anda ada hal-hal yang janggal ya. Yang pertama, makannya kok banyak sekali gitu ya." Itu diamati oleh putrinya. Kemudian yang kedua, beliau ini sholat subuh tidak pakai wudhu. Kemudian saya lupa yang ketiga. Jadi ketika ditanya oleh Imam Ahmad klarifikasi kepada gurunya, iya, saya makan banyak karena ta'amus sholihin dawa, obat orang yang soleh itu, makanan orang yang soleh itu adalah obat. Anda soleh, saya makan di panjenengan, maka itu menjadi obat bagi penyakit hati saya. Ini juga ini ya, walaupun juga jangan dihabiskan ya, kasihan tuan rumah ya. Ya tahulah etikanya ya. Kalau stoknya banyak silahkan. Jadi makanan orang soleh ini obat. Kemudian beliau tidak wudhu pada saat sholat subuh karena beliau semalaman tidak tidur. Memang berbaring, memejamkan mata, tetapi pada malam itu beliau menyusun 70 bab dalam masalah fikih. Masya Allah. Jadi terpejamnya itu berpikir, menyusun, oh ini bab ini sebanyak 70, sehingga beliau tidak batal ya wudhunya itu menggunakan sholat subuhnya menggunakan wudhu, sholat isyaknya, dan ada beliau ya yang ketiga itu termasuk yang diheirani ya, tidak qiyamul lail tadi ya, kok tidak bangun malam, karena beliau menyusun ilmu, dan menyusun ilmu kaitannya dengan ilmu itu lebih afdol daripada ibadah sunnah. Qiyamul lail kan sunnah, sedangkan nyusun ilmu ini juga sunnah, tetapi manfaatnya, dampaknya untuk orang lain. Jadi beliau tidak bangun malam karena tidurnya itu bukan tidur, tetapi menyusun bab-bab dalam masalah fikih. Halaqah Quran bukan sekedar kelas hafalan atau tahfidz. Halaqah adalah madrasah karakter, tempat kita memperbaiki akhlak, memperkuat ukhuwah persaudaraan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagaimana langkah strategis yang bisa kita mulai? Yang pertama, yaitu mengikis buta aksara dan makna Al-Quran. Jadi hal-hal yang sederhana ini bisa kita mulai. Bagaimana aplikasinya? Langkah pertama ini fokus pada pemetaan dan pengentasan masalah dasar. Al-Quran tidak akan bisa menjadi pedoman hidup jika masyarakat bahkan belum bisa membaca huruf-hurufnya atau tidak paham artinya. Maka ada aksi real pemetaan atau mapping ini. Guru ngaji dan aktivis dakwah tidak boleh pasif menunggu santri datang. Mereka harus proaktif melakukan sensus informasi, sensus informal di lingkungan RT atau RW untuk mendata siapa saja anak-anak remaja hingga lansia yang belum lancar membaca Al-Quran. Masya Allah, ini tugas yang tidak ringan ya. Sepertinya sederhana tapi luar biasa mulianya. Ya mungkin dengan cara-cara tertentu yang tidak menyinggung ya, dengan cara yang ahsan, yang bijak ya, tepat. Apakah lingkungan kita ini betul-betul ya, dari sisi interaksi yang mendasar, membaca saja bagaimana? Ada penelitian ataupun ya survei kecil-kecilan ya, ketika anak-anak baru masuk di sebuah SMA atau sebuah sekolah ya, ketika didata itu ternyata
yang bisa membaca Al-Quran itu prosentasinya itu ya mungkin hanya maksimal 10% saja dari sekian banyak yang rata-rata kan muslim. Ini kan PR bagi kita semuanya ya. Mereka muslim tapi nggak bisa baca Quran. Kemudian melangkah ke ranah makna, mengikis buta Al-Quran. Ini tidak berhenti pada hukum tajwid atau fasohanya, tetapi juga mulai memperkenalkan terjemahan dan tadabbur ayat-ayat pendek. Tujuannya agar masyarakat paham apa yang mereka baca dalam sholat dan kehidupan sehari-hari. Minimal Al-Fatihah mereka memahaminya dengan baik ya, supaya ketika sholat itu bisa khusyuk. Yang kedua yaitu dengan cara satu rumah minimal satu halaqah mandiri. Itu juga tidak ringan ya. Poin ini menekankan pada restorasi. Apa restorasi? Tajdid, mengulang kembali kepada ketahanan keluarga rumah harus menjadi madrasah pertama, madrasah ula. Dan orang tua harus mengambil kembali peran mereka sebagai guru spiritual anak. Ayah terutama ya, dan ibu juga. Apakah sudah menjadi guru Al-Quran pertama untuk anak-anaknya? Jangan sampai yang mengajarkan Al-Fatihah orang lain. Ayah harus punya investasi. Kalau ayah mengajarkan Al-Quran minimal Al-Fatihah, maka pahala nanti setiap anak membaca Al-Fatihah itu melimpah kepada guru ayahnya ini, bukan kepada guru ngajinya, pada ayahnya dulu. Kemudian menghidupkan tradisi maghrib sampai isya. Dulu pernah ada kebijakan di era Kementerian Agama siapa ya, itu off TV-TV itu ya, pada waktu maghrib sampai isya, bahkan sampai jam berapa itu ya, mengembalikan waktu dalam tanda kutip waktu sakral yang mulai hilang akibat gempuran gawe atau jajan dan televisi antara maghrib dan isya, dijadikan waktu wajib bagi keluarga untuk berkumpul tanpa intervensi layar digital. Jadi off dulu HP-nya, maghrib isya ini fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membangun kedekatan emosional. Halaqah mandiri di rumah bukan sekedar membaca bergantian tadarusannya, tapi juga ruang diskusi antar suami, istri dan anak. Maka disinilah nilai-nilai moral, ada curhat harian dan internalisasi karakter Islami terjadi dalam suasana yang hangat. Ini sepertinya mudah ya bagi para bujangan nanti kalau menikah begini begitu ya, tapi coba dibuktikan. Kalau sesungguhnya bisa berhasil, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kalau disurvei, banyak rumah tangga yang tidak mampu menerapkan kegiatan sederhana yang sangat bagus ini. Yang ketiga, ini kaderisasi guru ngaji ya. Insya Allah guru ngaji ini guru yang terhebat. Kata Kiai Sarkasi Gontor itu guru besar ya. Kiai besar itu adalah guru-guru ngaji. Syekhul Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib saat ini ya, Grand Syekh Al-Azhar itu, beliau ketika ditanya apa cita-cita Anda, beliau katakan saya ingin melepaskan jabatan ini. Padahal Grand Al-Azhar itu posisi yang kayak presiden lah kalau di Mesir ya. Beliau ingin melepaskan jabatan itu dan menjadi guru ngaji. Ya Allah ya, luar biasa mulianya. Menjadi guru ngaji biasa ngajar di namanya KTM Katibah ya, di TPA itu. Beliau ini orang yang sederhana luar biasa. Sampai sekarang tidak punya rumah pribadi. Rumahnya kontrak. Beliau tidak mengambil gaji Grand Al-Azharnya itu. Kafalannya itu diinfakkan di saudara, luar biasa. Ini orang yang luar biasa ya. Zuhudnya luar biasa. Masya Allah ya, kita bisa baca bagaimana biografi Syekh Dr. Ahmad At-Thayyib. Pelatihan standarisasi, tahsin dan metodologi. Banyak orang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak tahu cara mengajarkannya dengan menyenangkan. Maka aktivis dakwah perlu menggelar pelatihan berkala, mengajarkan metode, ada Iqra, ada Ummi, kalau kita IWR Iman Wuruhan, serta perbaikan bacaan tahsin. Kemudian mencetak duta Al-Quran. Setiap lulusan pelatihan ini diberikan tugas
dan tanggung jawab untuk membuka halaqah baru di lingkungan rumah atau di masjid terdekat, sehingga ketersediaan guru ngaji gratis atau terjangkau selalu terpenuhi. Nah ini tadi ya, para sahabat itu datang, ada Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasul untuk ngaji, kemudian diutus ya. Kalau pada zaman Rasulullah itu kaderisasi pondokannya itu di Masjid Nabawi. Ada tempat yang agak tinggi, kalau kita berkunjung ke sana itu masih ada tempat mungkin sekitar hampir 1 meter tingginya, itu masih ada. Di situ didiami oleh ahlus suffah, orang-orang atau sahabat yang tidak punya rumah, fuqara masakin tinggal di situ. Yang paling terkenal Abu Hurairah tinggal di situ. Mereka nggak punya pekerjaan, fokus ngaji Al-Quran pada Rasul dan hadis tentunya ya. Makanya dari mana? Dari kiriman orang-orang kaya Madinah, mungkin dijadwal ya. Mereka makan dari situ seadanya, kalau nggak ada mereka puasa. Nah pada zaman Umar, ahlu sufa ini dikirimkan menjadi para dai untuk berdakwah ke pelosok-pelosok negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi mereka dikader di Masjid Nabawi menjadi santri-santri, mungkin bahasanya sekarang menjadi ulama pejuang ya. Pada zaman Umar mereka menjadi para pejabat yang luar biasa. Nah itulah contoh keberhasilan kaderisasi pada zaman Rasul. Yang terakhir, menjaga keistiqomahan atau konsistensi ya. Ini yang berat. Ada kualitas pembinaan versus kuantitas acara ya. Jangan sampai acara itu tidak ada dampaknya. Yang paling penting itu adalah konsistensinya ya, menjaga lingkungan bi'ah sholihah ini ya. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan karena waktunya sudah habis ya, bahwasanya resolusi tahun baru Hijriah ini adalah sebuah cetak biru atau blueprint perubahan sosial dari bawah ke atas atau bottom up. Dimulai dari pemetaan wilayah, dikerjakan di lingkungan keluarga, didukung oleh kaderisasi pengajar, dan diikat dengan konsistensi istiqomah. Jika keempat poin ini berjalan, Al-Quran tidak lagi sekedar menjadi pajangan di lemari, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat. Hijrah yang hakiki di tahun baru ini adalah berhijrah dari mengabaikan Al-Quran, hajrul Quran, menuju interaksi yang intim dengan Al-Quran. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk menghidupkan kembali surau, musola, masjid, sekolah, dan rumah-rumah kita dengan halaqah-halaqah Al-Quran. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, yang selalu membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mentadaburinya, mendakwahkannya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.